kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Pagi, perkenalkan, nama saya Mikaela Azera, biasanya saya dipanggil yaitu Melan. Jadi baik, pada pagi hari ini saya akan menceritakan tentang mengolah sampah. Siapa yang tidak pernah melihat sampah? Baik di pedesaan maupun di perkotaan, semuanya mengenal sampah. Bentuk sampah bermacam-macam. Ada yang berupa sampah dapur seperti kaleng, sisa buah-buahan, kertas, dedaunan, dan lain-lain. Sampah yang bertumpuk dapat mengakibatkan masalah. Baunya tidak sedap dan tidak enak dipandang mata. Lalat, nyamuk, kecoak, dan binatang-binatang lainnya memanfaatkan sampah sebagai sarang mereka. Binatang-binatang itulah yang menyebarkan virus penyakit. Sesungguhnya sampah bisa dimanfaatkan. Sampah bisa diolah menjadi sesuatu hal yang berguna. Seperti contohnya sampah dedaunan, sisa sayur, dan sisa buah-buahan bisa diolah menjadi kompos. Kompos adalah pupuk alami yang berguna bagi tanaman. Kandungan yang ada di dalamnya bisa menyuburkan tanaman. Kompos yang merupakan pupuk organik lebih aman dibandingkan dengan pupuk anorganik buatan pabrik. Pengolahan kompos sangat sederhana. Bahkan anak-anak usia sekolah dasar pun sudah bisa melaksanakannya. Ini seperti yang dilakukan oleh Rangga dan kedua temannya, yaitu Asti dan Wisnu. Mereka mengolah sampah organik menjadi kompos. Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan pun sangat sederhana. Dalam 3 bulan, sampah telah berubah menjadi kompos yang berguna bagi pupuk untuk tanaman. Usaha Rangga dan kedua teman-temannya mengolah sampah dalam cerita ini patut kita teladani. Jadi, pelajaran yang saya bisa ambil dari buku ini adalah jangan pernah membuang sampah sembarangan karena bisa mengakibatkan masalah yang kita tidak inginkan, dan juga sampah bisa dimanfaatkan sebagai kompos. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Nama saya Gindadia Hikarasaki, biasa disebut Saki. Saya siswa kelas 6. Saya hari ini ingin menceritakan buku tentang air. Air emas biru yang harus dilindungi. Air penting bagi kehidupan di bumi. Lagi pula, tanpa air tidak akan ada kehidupan di planet kita yang umurnya kira-kira 3 miliar tahun. Baik hewan maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup memerlukan air. 65% dari tubuh kita juga mengandung zat cair yang berharga ini. Jadi, seumur hidup kita harus terus minum air agar tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Jika dilihat dari angkasa, bumi terlihat berwarna biru. Ini karena 71% dari permukaan tertutup air. Jumlah air bersih di planet biru kita ini seharusnya mencukupi kebutuhan semua penghuninya. Namun, di beberapa daerah banyak orang yang kekurangan air, terutama di Afrika dan Timur Tengah, dengan hanya 10 negara yang memiliki 60% persediaan air. Emas biru ini bisa menjadi penyebab perang seperti yang telah terjadi di beberapa wilayah. Air seharusnya dibagi dengan adil serta dipakai secara hemat dan bijaksana. Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Eksploitasi, pemborosan, pencemaran, sifat egois, dan tidak adanya rasa cinta terhadap bumi merupakan hal-hal yang membahayakan keberadaan air. Padahal, semua orang dapat ikut serta melindungi air untuk waktu yang lama dengan melakukan hal kecil. Tentunya, jika ingin melestarikan air, kita harus mengenalnya dengan baik terlebih dahulu. Baik, pelajaran yang saya dapatkan
pelajaran dari buku ini adalah jangan membuang-buang air, dan air bisa sebagai obat, bisa untuk di rumah, bisa untuk tempat pabrik, dan juga bisa menjadi sumber energi. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.